Oke, halo teman-teman Neora, kembali lagi di segmen Bincang Gitar dan hari ini saya kedatangan bukan cuma satu bintang tamu tapi dua bintang tamu. Dan mungkin kalau buat teman-teman yang belajar gitar akustik ya udah sering lihat lah video-video mereka di YouTube. Dan hari ini saya kedatangan CNC Gitar. Kita akan ngobrolin lebih dalam lagi soal pembelajaran gitar akustik. So, tanpa berpanjang lebar, kita sambut aja Mbak Crescentia dan Mas Cornel. Halo Mbak, Mas. Halo. Baru ketemu Ya. juga nih, baru saling mengenal ya. Ya. Oke. Mungkin nih mungkin buat teman-teman yang belum tahu tentang CNC, mungkin saya jelasin dulu sedikit, ini kapan sih terbentuknya, dan yang aku penasaran kenapa sih namanya CNC? Sudah dipakai tuh di kaosnya. Iya. Promosi. Silakan yang mau jawab siapa? Oke. CNC Gitar itu terbentuknya 2017. 2017 ya sekitar bulan Februari lah kira-kira ya. Nah, sebenarnya ini proyek-proyek nggak sengaja karena kita kebetulan pasangan kebetulan pasangan satu rumah, sama-sama pegangannya gitar gitu. Jadi sebenarnya kita main gitarnya udah lama, kenalnya udah lama, menikah 2013, 2014 punya anak, itu kita sama-sama sibuk sendiri dengan gitarnya gitu. Aku lebih banyak ngajar gitar klasik waktu itu, Mas Cornel lebih di elektrik, lebih di band gitu. Jadi kita sibuk dengan gitar tapi sendiri-sendiri. Nah, terus tapi yang kalau di rumah yang kesehariannya sering main gitar itu aku lebih sering main gitar kan. Lebih rajin. Karena PR bukan rajin sebenarnya, karena murid besok minta lagu ini, murid minta lagu ini gitu. Kayak gitu kan. Nah, itu lama-lama Mas Cornel kadang-kadang oh pokoknya asik nih bikin duet gitu. Iseng-iseng bikin duet, direkam yuk, daripada cuma sekedar numpang lewat sekedar duet tapi nggak ada dokumentasinya, direkam lah. Terus kita rekam, masukin YouTube lah, bikin channel. Jadi pertamanya iseng-iseng gitu. Jadi upload juga sepunyanya waktu kita, garap lagu juga sepunyanya waktu, semaunya aja gitu. Dulu sebulan ya cuma sekali, belum tentu sekali juga gitu. Tapi terus yang nonton kok ini bagus lah ininya tanggapannya bagus, akhirnya bikin lagi keterusan gitu sampai sekarang. Terus CNC itu dari inisial kita sebenarnya CNC, awalnya CNC. Oh, oke. CNC karena kalau di algoritma internet yang muncul tuh ternyata mesin-mesin komputer, mesin bubut itu buat apa sih? Buat motong-motong kayu atau buat motong-motong besi. Ada singkatannya itu kalau di CNC itu ya. Kalau diketik CNC akhirnya diplesetin sama kita jadi SEE, CNC. Plesetin itu aja sih sebenarnya, nggak ada filosofi aneh-aneh. Oke. Cornel dan Crescentia awalnya CNC. Seru banget tapi ini ya berarti ya serumah bermusik dua-duanya. Berarti harmonis dan melodis semoga. Enggak lah, orang melihatnya itu asik ya, satu rumah tiap hari musik terus enggak tanpa mengurangi rasa syukur. Enggak seperti itu. Kita punya kesibukan sendiri-sendiri. Jadi yang perlu digarisbawahi dari awal memang aku sama Tia ini sangat kontras sekali background musiknya, meskipun sama-sama satu kampus, tapi perjalanan bermusiknya, proses bermusiknya tuh sangat beda. Tia itu benar-benar dulu concern di klasik, aku udah murtad kemana-mana, udah ngeband, udah masuk industri, udah ya pokoknya pemberontak di kampus lah gitu. Jadi memang kalau ketemu dalam konteks bermusik gitu ya, bikin aransemen atau apa istilahnya kalau anak-anak sekarang ngejam itu memang beda banget. Itu. Berarti dulu di isi Jogja, Mbak Tia Mas Cornel. Iya, benar. Nah, tapi kan berarti sekarang fokusnya lebih ke gitar akustik nggak? Aku bener nggak sih ininya? Fokus dari CNC ini di CNC memang fokus concern di gitar akustik, baik nilon
maupun steel gitu ya. Hmm. Orang menyebutnya banyak fingerstyle, tapi kita basicnya kan klasik, benar-benar klasik. Jadi banyak sekali hal-hal yang dari teknis sekalipun yang diadopsi dari permainan gitar klasik. Hmm. Ya. Nah itu yang bikin menarik kan tadi Mbak Tia basicnya gitar klasik kan, berarti sama kita ya, Ya. gitar klasik nih. Terus Mas Cornel gitar elektrik. Nah terus yang memutuskan bahwa oh yaudah kita sekarang ke arah gitar akustik aja deh. Kan beda ya, gitar elektrik kan lebih ke improvisasi Ya. nggak sih Mas? Improvisasi Enggak. Jadi gini. Aku juga basicnya klasik secara akademis. Ya, sebelum masuk kampus pun aku belajar gitar klasik dari kelas 1 SMA gitu. Tapi aku juga main elektrik. Nah, setelah masuk kampus main gitar klasik karena apa ya? kayak makin gelap di dunia klasik. Jadi, itu real fact sebenarnya. Iya, maksudnya gini. Di kampus sebelum masuk isi itu kita belajar mati-matian sampai level yang expert klasik. Repertoire juga gila-gilaan waktu itu. Aku ngejar 3 tahun itu belajar Grand Overture. Itu menurutku susah banget gitu loh. Dan waktu itu ketika masuk kuliah semester 1 kok grade-nya turun lagi, kita belajar yang level-level apa ya waktu itu ya, pokoknya turun jauh banget. Jadi stres gitu. Kok ini kita masuknya susah setengah mati, belajar repertoire lagu klasik yang saingannya waktu itu gila-gilaan kan, makin tahun makin susah. Setelah masuk kok grade-nya turun jauh banget, jadi rasanya down banget waktu itu. Aku cuma belajar klasik sampai 3 semester serius. Maksudnya ikut ujian, masih rajin kuliah praktek, kuliah mayor gitar, masih rajin ketemu. Setelah itu rasanya aduh kayaknya udahlah, mulai kemana-mana gitu. Nah dari situ ya udah akhirnya ya ngeband lah, ya belajar main elektrik sampai main pop gitu. Jadi basicnya emang benar-benar juga klasik. Kita berdua tuh paham betul ya, nggak paham betul ya, maksudnya klasik bukan sesuatu yang sangat asing buat kita itu. Iya. Kalau Mbak Tia gimana? Apakah merasakan juga kegelapan dunia gitar klasik itu sampai sekarang main lebih ke arah musik-musik populer kan kalau kita akustik ya? Iya. Iya lumayan sih. Lumayan. Mungkin karena Tia itu dari dulu ngajar, jadi terkondisikan klasik masih tetap familiar ya. Iya. Kalau aku kan benar-benar udah udah ditinggal. Ya, jadi yang abu-abu lah kita, siluman. Tapi ya nggak apa-apa lah, selama bisa dinikmati pecinta musik kan ya, nggak masalah gitu buat aku sih genrenya apa gitu. Iya benar. Kalau Mbak Tia sekarang ngajarnya gitar klasik atau mix? Jadi ada yang khusus gitar akustik atau pure gitar akustik? Ada 3, klasik, fingerstyle, sama iringan atau pop. Jadi ada 3 macam itu. Kalau misalnya yang mau nanya les gitu, ini ada 3 macam minat utama, tapi bisa dikombinasi juga. Jadi nggak harus yang klasik terus belajar klasik terus, fingerstyle belajar fingerstyle terus, nggak, semuanya bisa, boleh dipelajari semua. Dapat. Kalau Mas Farel nggak ngajar, cuma ini konser nge-gig? Iya, nggak pernah. Aku nyoba 1-2 dari dulu juga aku pernah kursus di Purwacaraka di Bandung tahun 99, itu juga udah mulai nyambi ngajar. Udah nyambi ngajar, jadi dapat fee dari ngajar buat biaya kursus musik gitu ya. Tapi makin kesini kayaknya kok aku nggak telaten ya ngajar ya. Kayaknya aku lebih melakukan sesuatu yang aku merasa lebih bisa gitu loh selain ngajar gitu. Jadi akhirnya keterusan, benar-benar kalau ngajar nggak sabaran, terus malah sering emosi. Akhirnya merasa ya memang aku bukan tipikal pengajar, kayaknya cacat ini aku untuk hal bidang pengajaran. Dia lebih ngurus ini nih, video, mixing, mastering, yang nangani yang bikin album, yang rekaman, lebih urusan studio recording kalau Mas Cornel. Ya nggak apa-apa sih ya, kan maksudnya musik juga luas, nggak harus bisa main dan
mau jadi pengajar juga gitu. Kayak aku Iya. juga aku Ya, lebih suka ngajar daripada ya. perform gitu sebenarnya. Mm-mm. Nah, kalau ngomongin Mm-mm. mungkin ini lebih ke Mbak Tia ya. Berarti sekarang kan ngajar 3 hal itu kan tadi yang ditawarkan. Fingerstyle, iringan, Mm-mm. sama gitar klasik. Mm-mm. Kalau dari basic mengajar itu sendiri, menurut Mbak Tia sama nggak sih mengajarkan ketiganya ini? Ataukah Mbak Mm-mm. Tia selalu mulai dengan, pokoknya aku harus kasih basic gitar klasik dulu nih, Mm-mm. atau ada Iya, perbedaannya gitu? sama. Dasarnya pasti aku kasih klasik. Dasarnya pasti Hmm, aku kasih klasik. Heeh. Karena kan memang arpeggio, petikan, tirando, apoyando kan semuanya ya yang paling komplit di klasik kan, benar. teknik-tekniknya gitu. Terus kalau aku perhatiin juga, selain aku juga pernah belajar klasik, aku perhatiin orang-orang yang startnya klasik tuh jarinya enak dilihat tuh, rapi gitu kan, Hmm, nggak kemana-mana, posisi pindah-pindah chordnya lebih kokoh, lebih kuat. Jadi aku biasanya memang pemanasannya pakai style klasik, pemanasannya awal itu latihan tangan hmm, kanan, tangan kiri itu pakai klasik gitu. Tapi hmm, kalau misalnya murid itu dia gitarnya bukan gitar nillen, bukan gitar klasik yang steel, yang necknya kecil, itu aku bebasin. Jadi kayak aturan-aturan yang di klasik itu nggak harus dipatuhi, kayak jempol nggak boleh kelihatan di klasik itu aku nggak apa-apa, dia mau nangkring gini nggak apa-apa. Terus petikan nggak harus apoyando, tirando semua nggak apa-apa gitu. Kalau gitar hmm, steel. Tapi di situ aku hmm, jelasin ke murid, ini kalau klasik nih gini sebenarnya, ada tirando, ada apoyando, jempol nggak boleh kelihatan kalau klasik. Soalnya apa? Kalau nggak kelihatan nanti kita bisa jangkau apa namanya, fret yang lebih jauh kan, kalau kalau posisinya gini kan. Kalau gini kan nggak bisa, lagian necknya kan gede gitu. hmm, Aku jelasin juga, oh jadi orang tahu gitu, kita di klasik begini tekniknya, di steel seperti ini kayak gitu. hmm. Ya, jadi berarti ya basicnya klasik dulu ya, Mm-mm. baru abis itu coba di-adjust lagi ke muridnya Iya. masing-masing gitu. Mm-mm, mm-mm. Oke. Ini pertanyaan yang aku juga sering dapetin dari calon murid gitu ya, atau misalnya calon orang Mm-mm, tua murid. Perlu nggak sih mm-mm. belajar notasi balok gitu? Kalau saya mau main cuma iringan atau mau main fingerstyle, perlu nggak sih saya belajar notasi balok? Karena kalau misalkan saya lihat kayak misalkan di YouTube gitu ya, Mm, yang tutorial gitar akustik, rata-rata kan ngajarinnya pakai tablatur ya. Dan memang mm-mm, saya juga merasakan itu keuntungannya ya pasti orang lebih cepat nge-grip-nya karena tinggal ngelihat mm-mm, dan dipraktekin aja gitu kan. mm-mm, Nah, mm-mm. kalau menurut Mbak sama Mas, perlu nggak sih buat seorang murid murid gitar lah bilangnya, murid gitar untuk Mm-mm. belajar notasi balok? Kalau ya ini pertanyaan memang paling paling sering dan kadang salah kaprahnya ketika orang bisa baca notasi balok, apapun bentuknya, tablatur, not angka, notasi balok, itu langsung otomatis jago. Itu kan yang sering sering salah kaprah. Kalau ditanya perlu enggaknya, aku pikir perlu. Tapi jangan sampai punya pemahaman kalau udah bisa baca not balok terus jago mainnya, Mm-mm. terus jadi expert mainnya, enggak. Buatku notasi balok itu sebuah media bahasa universal di musik untuk kita memudahkan, mengefektifkan ketika kita punya karya, ketika kita bikin karya, ketika kita menyampaikan karya-karya kita buat orang lain atau latihan bareng atau apa ya, kalau misalnya individu lebih mudah memahami karya-karya orang lain. Jadi kalau ditanya perlu ya sangat perlu, tapi mutlak harus belajar not balok ya terserah, kembali ke personnya masing-masing, mau jadi apa, mau jadi gitaris klasik kan wajib, notasi Mm-mm. balok kan wajib. Mau cuman jadi gitaris, bukan cuman, mau jadi gitaris yang main di kafe, ya nggak harus. Nggak Mm-mm. harus. Hmm, Mau jadi cuman ngiringin nyanyi-nyanyi sendiri di rumah, ya nggak harus. Gitu. hmm, Kembali lagi ke person, tapi kalau ditanya perlu, ya sangat perlu menurut saya. Tetap Gitu. hmm, ditawarin ya. Ya, Aku juga tetap nawarin, mau uh, belajar, kalau belajar nanti keuntungannya bisa baca not balok dari partitur instrumen manapun ya kan. Gitu. Terus iya, kita kalau punya karya juga kita bisa nulis, nanti iya. bisa dipelajarin orang. Keuntungannya banyak gitu. Wah, Tapi mungkin kita punya, misalnya punya karya aransemen, kita secara musikalitas, secara kekaryaan bagus gitu ya. Hasil karya kita musiknya orang pada suka, tapi kita nggak bisa nulis notasi gitu. Kan ribet banget kita, misalnya kita punya karya untuk orkestra. orkestra gitu kan ngajarin.
ngajarin ngajarin satu. instrumen, biolanya gini, kontrabasnya bukan begitu. Nah gitu, satu-satu. Iya, iya, iya. Oke. Iya, iya. Ya itu hanya salah satu contoh lah ketika Hmm. kita nggak bisa nulis notasi balok. Jadi balik lagi ke personnya, tapi banyak keuntungannya juga kalau kita Oh belajar iya, notasi iya, balok. iya. Kalau saya ngerasainnya kalau misalkan udah mainnya bareng gitu sih. Ya. Kalau udah main bareng kan, apalagi kalau udah dia bagi-bagi partitur gitu kan, kalau kita nggak Ya. tahu ini notnya apa ya gimana mainin bareng ya kan? Ya Iya, itulah. iya. Memang. Iya. Kalau balik lagi ke teknik gitar akustik nih. Aku kan berangkatnya juga dari gitar klasik dan belajar gitar musik populer tuh aku dari tutorial gitu, iseng-iseng aja coba-coba sendiri gitu. Dan di-adjust dari basic pengetahuan gitar yang aku dapat dari gitar klasik. Jadi kayak teknik-teknik slapping gitu aku belajar dari YouTube gitu, karena kan nggak diajarin di kampus kalau gitar klasik kan. Iya, iya. Nah, kalau menurut Mas Cornel sama Mbak Tia, apa sih teknik gitar akustik yang wajib dipelajari atau mungkin yang nggak ada di pembelajaran gitar klasik? Kalau di akustik ini apapun ya, walaupun nilai kalau dia nggak memainkan repertoire klasik ya kita anggap akustik gitu ya, apapun itu. Terutama yang modern, gitar era masuk ke modern fingerstyle misalnya kan, memang banyak teknik-teknik yang diadopsi nggak hanya dari klasik. Kalau basicnya dari Apoyando dan Tirando udah pasti banyak dipakai di fingerstyle ini. Tapi banyak kenapa ya? Lanjut aja Mas, ini kamera aku tiba-tiba mati. Oke. Lanjut aja. Misalnya tapping, terus ada harmonik, terus ada apa ya? Bending, ya salah satunya itu ya. Intinya nggak menutup kemungkinan di dunia gitar akustik modern menggunakan atau mengadopsi banyak teknik dari berbagai instrumen. Banjo juga, dari banjo kita bisa banyak, ada gitaris si siapa itu ya namanya, si John Gomes yang memutar-mutar dryernya itu. Terus penggunaan sound effect tambahan di gitar akustik fingerstyle juga lazim digunakan untuk menambahkan efek-efek reverb, delay, ada yang octaver gitu. Jadi memang sangat fleksibel dan sangat terbuka di dunia fingerstyle untuk memainkan dengan teknik-teknik yang nggak hanya di klasik gitu. Jadi memang lebih leluasa. Itu hubungannya dengan hasil karya-karya yang dihasilkan oleh gitaris yang benar-benar bikin komposisi sendiri untuk karyanya, bukan hanya sekedar cover gitu loh. Gitar modern nih, aku main itu, Mike Dawes itu gitaris muda, gondrong dia banyak ngambil sound effect yang ada di elektrik gitar dipakai di akustik, jadi banyak kesan nuansa yang nggak didapatkan di gitar akustik yang tanpa efek gitu loh. Nah, karya-karyanya bagus-bagus, terus komposisinya bagus-bagus, meskipun dia juga cover, tapi dia bisa bikin karya yang menurutku fresh, seger di dunia akustik gitu. Dan punya multi interpretasi untuk mendengarkan karya-karyanya, nggak yang hanya pure. Memang ini jadi agak rancu, gitar akustik kok masuk ampli gitu ya kan, masuk ampli. Gitar akustik kok nggak pure todong, namanya akustik ya todong kan gitu kan. Nggak ada campur tangan amplifikasi atau hal-hal yang berhubungan dengan pengeras suara. Tapi aku pikir itu jadi terobosan baru di dunia gitar akustik, terutama karya yang dihasilkan. Itu sih concernku selama ini kalau ngelihat
yang masuk ke era modern. Beda zamannya Tommy Emmanuel misalnya, kan dia Ya. cuma main reverb, oke, dia karena persoalannya ketika gitar akustik perform bukan harus, tapi idealnya di indoor, nggak jauh beda sama gitar klasik. Banyak hal-hal kendala teknis yang jadi masalah ketika pure menggunakan gitar teknik mikrofon todong gitu loh. Menggunakan mikrofon todong banyak riskan feedback, banyak riskan suaranya kecil, nggak bisa besar. Jadi di era Tommy Emmanuel dia akhirnya menggabungkan sistem direct yang pakai jack juga, tapi pickup yang digunakan dia combine antara yang under saddle sama yang mikrofon yang ditaruh di dalam tabung gitarnya itu sendiri. Jadi bagaimanapun juga kita sebagai orang yang bergelut di dunia gitar akustik selama ini, kalau dengar suara yang nggak natural kan rasanya nggak enak, ya kan? Nah, Tommy di sini berusaha berkompromi dengan itu. Jadi mikrofonnya tetap ada, directnya tetap ada, dia mau perform di yang kapasitas penonton banyak, dia tetap aman gitu loh. Secara teknis ini teknis banget ya memang ya. Tapi paling enggak teman-teman yang lagi belajar gitar akustik, terutama yang modern fingerstyle gitu, memang kendalanya ketika perform live gitu loh. Kecuali emang tujuannya cuma di YouTube, ya udah selesai perbicaraan ini. Iya, jangankan gitar akustik, Mas. Gitar klasik juga kalau udah live, waduh pusing itu kalau udah soal menyampaikan produksi suara gitu ya. Kalau hall-nya nggak mendukung itu pusing udah. Bahkan dulu kan kalau waktu saya sekolah itu kan banyak di Austria tuh emang kayak gereja-gereja gitu kan. Putus ya, Mas? Putus suaranya. Ini udah. Sekarang udah. Ya, waktu saya sekolah dulu itu kan di Eropa memang banyak gereja-gereja gitu ya, yang banyak kubah-kubahnya gitu, itu kan reverb-nya wah luar biasa gitu kan. Tapi nggak semuanya juga bisa menyampaikan produksi suara yang bagus. Jadi kadang-kadang kalau konser ya sama aja jatuhnya kayak di Indonesia, mesti ya ada bantuan lah, terkadang nggak bisa pure menggunakan suara gitarnya aja. Gitu. Kalau ngomongin soal ini nih, ngulik lagu nih, berarti kalau main gitar akustik kan banyak ngulik lagu musik-musik populer ya, berarti. Dan buat aku yang berangkat dari gitar klasik, ngulik itu salah satu challenge sih buat aku. Karena dari aku belajar dulu, itu kan terpatok. Kalau belajar gitar klasik kan terpatok ya, cuma baca, main gitu kan. Jadi jarang banget, walaupun ada pelajaran solfeggio gitu kan. Cuma kan nggak intens. Nah, jadi buat aku sekarang buat ngulik itu nggak bisa langsung instan. Jadi aku mesti kayak mix dengerin sama teori gitu. Jadi aku tahu ada teorinya nih, chordnya progresinya gini-gini, sambil didengerin juga gitu, sambil dikulik. Nah, kalau buat Mbak Tia sama Mas Cornel, gimana sih sebenarnya proses supaya orang itu mudah untuk mengulik lagu? Apakah itu cuma suatu habit dalam artian kita harus latih itu terus-menerus mendengarkan suatu lagu dan dikulik? Atau ada tips yang bisa mempercepat kira-kira mengulik sebuah lagu? Ngulik ya. Jadi tiap orang, tiap gitaris mestinya punya background masa kecil atau masa lalu, lingkungannya berbeda-beda. Ada yang lingkungannya dari keluarga, terutama ini yang lingkaran paling sempit dulu, keluarga. Bagaimana sebuah keluarga dari gitaris tersebut, dia misalnya dari kecil emang orang tuanya nggak pernah nyetel musik, memutarkan karya musik yang populer. Misalnya hanya dia seneng klasik. Nah, terus kebetulan si gitaris ini belajarnya juga klasik. Pasti dia nggak punya pengalaman mendengarkan musik populer yang notabene lebih simple daripada komposisi klasik. Gitu. Di musik populer lebih banyak strukturnya jelas, progresi akord juga jelas. Maksudnya jelas di sini, oh itu akord,
oh ini perpindahan dari C A minor, F, G gitu. Relatif lebih seperti itu. Di sini maksudku ketika seorang gitaris tersebut nggak punya pengalaman seperti itu akan jauh lebih susah untuk ngulik sebuah lagu populer meskipun ini chordnya simple gitu loh. Banyak kasus teman-teman atau murid-murid yang jago main klasik tapi dengerin chord progresi chord 145 aja bingung dia. Ini Itu bukan saya berarti dulu. dia Itu saya dulu. ini bukan berarti dia nggak bagus gitu, tapi emang karena dia nggak punya pengalaman mendengar itu. Belajar klasik ini kan benar-benar lebih concern kita baca, kita interpretasikan, kita dituntun oleh notasi gitu ya. Kalau orang yang punya background pengalaman ngulik, kalau zamanku waktu kecil itu muter-muter kaset sampai kasetnya tuh kusut. Nguliknya itu dari zaman SD aku ngulik ini didengerin, dibalik lagi puterin. Ini orang bilang mungkin otodidak pengalaman mendengarnya jam terbangnya lah katakanlah lebih banyak ngulik secara auditif. Jadi benar-benar ngandalin telinga. Apalagi yang didengarkan mungkin musik-musik yang populer. Jadi lebih familiar dan ketika ngulik lebih cepat dibanding teman-teman yang sama sekali nggak punya background pengalaman mendengar musik populer apalagi sampai ngulik. Ngulik di sini nggak hanya sekedar mendengarkan tapi benar-benar dicari di gitar. Gitu. Walaupun zaman dulu itu hanya akordnya aja. Meskipun ada fase-fase tertentu di mana kita sangat bingung karena otodidak ya zaman SD ada sebuah lagu yang menggunakan modulasi, bingung kita. Ini kok chordnya kemana ya? Ini ya chordnya lompat tapi karena nggak punya background teori musik ya dicari-cari meskipun kesusahan tapi di situ ada kesadaran di mana oh ada tuh namanya yang kita biasa family chord C F G kita bisa naik lagi dari D G masuk ke A oh gini tuh dari situ dikembangkan terus ketika kita mengenal teori musik makinlah kita cocokkan oh ini secara teori itu begini makin merasa lengkap kalau untuk pengalamanku makin merasa lengkap walaupun aku berusaha menyeimbangkan antara teori dan prakteknya gitu loh aku kurang termasuk orang yang nggak suka terlalu teori gitu tuh ribet gitu buatku. Nah kira-kira seperti itulah kalau ditanya ngulik tipsnya gimana, ya tambahlah jam terbang mendengarkan dari lagu-lagu yang simpel aja menurutku. Contoh kasus murid misalnya benar-benar nol mendengarkan sesuatu, apalagi mengenal akord ini mayor atau ini minor aja belum tahu gitu loh. Kalau aku biasanya metodeku perkenalkan dulu perbedaan antara mayor dan minor. Itu memang butuh kesabaran dan bedanya kalau seorang murid belajar karena dia dituntut untuk bisa. Kalau zamanku aku belajar mendengar karena aku seneng gitu loh. Jadi tiap hari didengerin. Misalnya lagu A gitu ya, lagu A progres simple aja lah, 145. Tiap hari didengerin karena tiap hari, karena berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya oh 1, oh 4, oh 5, oh minor, oh 2 gitu. Jadi padahal aku juga nggak terlalu ngerti. Oh ini A mayor nih. Oh ini A minor. Kadang dilupakan itu. Yang penting oh ini minor nih. Oh ini mayor. Oh ini kedua nih. Oh ini ketiga gitu. Jadi bedanya sama murid tadi maksudku tentu ada apa ya? Ada psikologi di mana susah banget sih gitu ya. Tapi menurutku ya itu salah satu cara ketika kita berusaha akrab dengan sesuatu ya. Ini nuansa mayor, minor dulu baru dikembangkan lagi. Itu sama aja kayak kita biasa lewat jalan baru gitu. Kalau tiap hari lewat ya udah hafal itu di mapping di kepala tuh udah oh sana. Ini basic ya, maksudnya untuk advance lagi kan memang perlu waktu yang lebih lama, apalagi kaitannya dengan kalau kita bicara kemampuan seseorang untuk ya simpelnya musikalitas seseorang kan berbeda-beda levelnya gitu ya. Musikalitas di sini menurutku misalnya kita bagi hanya solfeggio aja, kemampuan mendengar, kemampuan menebak, kemampuan ya pokoknya
apa yang dia dapatkan selama ini dia mampu interpretasikan dalam wujud apapun. Misalnya ketika dia udah tahu do dari do ke si, dia misalnya bisa bikin rangkaian melodi lagu. Ketika dia tahu akord C, A minor, F, D minor, G dan sebagainya, dia bisa bikin progresi lagu atau apapun lah. Itu menurutku salah satu kemampuan musikalitas seseorang kan beda-beda. Nah, kalau yang mohon maaf misalnya musikalitasnya agak kurang, memang perlu proses yang agak lebih lama ya. Misalnya mungkin dia bisa cerita seseorang yang ketukan sangat simpel aja, ya, sangat susah ya. Iya. Kalau Mbak Tia gimana prosesnya? Kalau murid kepengen bisa, aku lebih lanjut aja. Istilahnya lebih bego lah daripada dia. Jadi, oke. Jadi kuliah tuh aku juga masih belajar loh. Akord 145 itu tuh masih istilahnya belum cepet, belum bisa. Kuliah loh itu, padahal udah kuliah, udah bisa main klasik, tapi karena ya itu belum dilatih. Dulu tuh zaman sekolah les gitar itu juga guru juga pernah nyuruh ngulik, coba cari chordnya lagu ini. Itu juga sempet ketemu, tapi ya itu berhari-hari bener-bener susah gitu, karena ya nggak tahu ininya kan, nggak tahu family chord, nggak tahu progresi chord. Guruku juga waktu itu cuma sekedar ini mainnya dari G, udah gitu aja, nggak ngasih tahu kalau G itu teman-teman chordnya ini loh, gitu, nggak ngasih tahu gitu. Gitu. Jadi sampai kuliah itu aku masih belajar bedain satu lagu cuma dari satu nada dasar, chord 1 sampai 6 tuh aku masih lumayan kesulitan gitu. Sampai akhirnya tapi aku berusaha, ya itu karena aku banyak belajar dari ngajar sih. Aku banyak belajar dari ngajar, ketemu murid suka jazz, suka pop, suka rock, macam-macam kayak gitu ya. Pengen diajarin lagunya macam-macam. Jadi aku belajar gitu. Aku paksain ngulik lagu yang bermacam-macam, dan akhirnya bisa, akhirnya tahu ini toh family chord gitu. Karena di kuliah tuh kayak nggak nancep, ada pelajaran itu nggak sih kemarin tuh ya waktu kuliah gitu kayak gitu. Ternyata tuh gini family chord, kalau main dari C ketemunya D minor, E minor, F, G, A minor, B diminis kayak gitu. Terus kalau ketemu chord-chord yang di luar family chord itu bingung juga kan, apa ini ya, yang gitu, berjam-jam berhari-hari ngulik tuh. Tapi akhirnya gini, aku nemu metodenya gini, nada yang aku dengar, aku cari satu-satu. Misalnya ketemu chord diminis gitu, ada nada ini, aku cari bunyinya ini, ada nada ini. Ternyata gini chordnya, nggak tahu namanya, tapi bunyinya gini lah pokoknya gitu. Tapi bunyinya gini, nggak tahu namanya. Terus sampai akhirnya ya belajar dari Google, dari YouTube, tanya-tanya dari teman, akhirnya tahu itu namanya chord diminis, itu namanya augmented. Itu ada sus, ada mayor 7, minor 7 kan semacam kayak gitu. Akhirnya jadi tahu banyak, ya itu sebenarnya prosesnya nyari-nyari sendiri. Gitu. Dan maksain saking penasarannya, pengen tahu, pengen bisa nemuin chordnya sendiri tanpa lihat Google gitu. Sebenarnya kita lihat Google bisa, tapi Google juga belum tentu benar chordnya kan, belum tentu akurat gitu. Nah, jadi aku paksain untuk bisa ketemu sendiri, akhirnya puas gitu. Setelah ketemu satu chord, satu lagu full dari awal sampai akhir ketemu sendiri, chordnya itu puas. Puas akhirnya seneng nagih, pengen lagi besok cari chordnya lagi, yang lagu apa lagi gitu. Jadi hobi gitu, karena kalah apa ya, kadang-kadang orang kan gini, aduh chordnya apa ya, pusing, tinggal aja gitu. Tapi kalau aku harus bisa nih, harus ketemu nih, nggak bisa nih, jangan kalah nih gitu. Gitu. Jadinya ya seneng sih pelajarin chord. Aku lebih seneng pelajarin chord, transkrip, dibikin ke fingerstyle, ke solo gitar gitu. Seneng gitu.